Sistem dispersi adalah sistem di mana suatu zat tersebar merata, fase terdispersi di dalam zat lain, fase pendispersi atau medium. Fase terdispersi bersifat discontinued atau terputus-putus, sedangkan medium dispersi bersifat kontinu. Berdasarkan ukuran partikel dibedakan menjadi 3. Yang pertama, dispersi molekular. Ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Partikelnya tidak terlihat dalam mikroskop elektron, namun dapat melewati membran semi-permeabel serta ultrafiltrasi. Mengalami difusi sangat cepat, contohnya seperti molekul oksigen dan ion-ion umum glukosa. Yang kedua, dispersi koloid. Ukuran partikelnya 1 nanometer sampai 0,5 mikrometer. Partikel tidak terlihat oleh mikroskop biasa, walaupun partikel tersebut mungkin dideteksi di bawah ultramikroskop. Terlihat dalam mikroskop elektron, dapat melewati kertas saring, tapi tidak dapat melewati membran semi-permeabel. Difusi berlangsung sangat lambat, contohnya seperti salt perak koloid, polimer alam, dan polimer sintetis. Dispersi kasar, ukuran partikelnya lebih besar dari 0,5 mikrometer. Partikel terlihat di bawah mikroskop, tidak dapat melewati kertas saring normal atau mendialisis melalui membran semi-permeabel. Partikel-partikel tidak mendifusi, contohnya butir-butir pasir, emulsi dan suspensi farmasetik umumnya, serta sel darah merah. Sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya berada di antara larutan dan suspensi atau larutan kasar. Contohnya yaitu sabun, susu, jeli, dan lain-lain. Tipe-tipe sistem koloid terbagi menjadi 3, koloid liofil, koloid liofob, dan koloid amfifilik. Koloid liofil berarti suka cairan. Contohnya yaitu sabun, deterjen, agar-agar, dan lain-lain. Koloid liofob berarti tidak suka cairan. Contohnya koloid besi dalam air, sol sulfur, sol belerang, dan lain-lain. Sedangkan koloid amfifilik yaitu menyukai kedua-duanya, menyukai minyak maupun menyukai air. Contohnya misel. Saya akan menjelaskan tentang efek parada tindal dan mikroskop elektron. 1. Efek parada tindal. Bila suatu cahaya yang kuat disinarkan atau melewati suatu sol koloid berkas cahaya yang melalui sistem dispersi tersebut membentuk suatu kerucut yang dapat dilihat dihasilkan dari pemantulan sinar partikel koloid. 2. Mikroskop elektron. Mikroskop elektron digunakan untuk mengamati ukuran, bentuk, dan struktur partikel-partikel koloid. Nah, yang ketiga dari sifat optik koloid yaitu hambur cahaya. Hambur cahaya digunakan untuk menentukan bobot molekul koloid, bentuk dan ukuran-ukuran partikel. Rumusnya yaitu turbiditas per kekeruhan. Yang keempat, bobot molekul misel. Misel adalah kumpulan molekul surfaktan yang terdispersi dalam koloid cair. Jadi, hubungan antara hambur cahaya dan bobot molekul adalah semakin kecil molekul dari suatu dispersi koloid, maka semakin mudah menentukan intensitas cahaya yang terhambur. Selanjutnya saya akan menjelaskan stabilitas sistem koloid, koagulasi, dan stabilitas sterik. Stabilitas sistem koloid ialah ada atau tidaknya besarnya suatu muatan pada partikel koloid. Koagulasi ialah peristiwa pengendapan atau penggumpalan koloid. Stabilitas sterik ialah nama yang digunakan sedikit secara bebas untuk menggambarkan beberapa kemungkinan mekanisme penstabil yang berbeda yang melibatkan makna molekul terabsorpsi. Stabilitas sterik juga merupakan proses yang melibatkan absorpsi pada permukaan partikel yang dapat memvisualisasikan lapisan terabsorpsi sebagai penghalang di sekitar partikel-partikel masing-masing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai keseimbangan membran Donan. Keseimbangan membran Donan sendiri adalah perubahan partikel pada membran semi-permeabel yang saling berdekatan. Dengan prinsip yakni persamaan keseimbangan membran Donan memberikan perbandingan konsentrasi anion yang dapat berdifusi di luar dan di dalam membran pada keadaan keseimbangan polielektrolit. Nah, di mana polielektrolit ini cenderung mendesak ion-ion yang memiliki muatan yang sama keluar menembus membran. Keseimbangan membran Donan sendiri memiliki rumus yakni Cl- per Cl- sama dengan akar dari 1 plus R- per Cl-. Nah, dialisis sendiri merupakan pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu. Nah, yaitu dengan cara mengalirkan cairan yang tercampur dengan koloid melalui membran semi-permeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Prinsip-prinsip fenomena elektrokimnetika di mana potensial sedimentasi, fase mobilnya adalah padatan, fase stasionernya adalah cairan, dan hal yang mempengaruhi yaitu pengaruh gravitasi. Hal yang diukur adalah perbedaan potensial. Lalu ada elektroforesis di mana fase mobilnya adalah padatan,
fase stasionernya adalah cairan, hal yang mempengaruhi adalah bidang elektrik, hal yang diukur adalah mobilitas elektroforetik dengan pengukuran massa transport. Lalu ada potensial yang mengalir, di mana fase mobilnya adalah cairan, fase stasionernya adalah padatan, dan hal yang mempengaruhi adalah tekanan. Hal yang diukur adalah perbedaan potensial. Lalu elektroosmosis, di mana fase mobilnya adalah cairan, fase stasionernya adalah padatan. Hal yang mempengaruhi adalah bidang elektrik. Hal yang diukur adalah nilai perpindahan cairan. Sifat kinetik koloid yang pertama, gerak Brown itu terjadi karena adanya tumbukan yang tidak seimbang antara molekul medium dengan partikel koloid. Yang kedua, difusi. Itu pergerakan partikel dari ke tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Selanjutnya, osmosis. Zat terlarutnya tidak dapat menembus membran semipermeabel karena ukurannya yang tidak sesuai. Yang terakhir, sedimentasi. Jadi karena turunnya partikel-partikel padat yang semua tersebar merata dalam cairan sehingga terbentuk endapan. Selanjutnya adalah tentang zeta potensial. Zeta potensial digunakan sebagai parameter muatan listrik partikel koloid sehingga dapat menentukan kestabilan dari koloid tersebut. Zeta potensial menggambarkan pergerakan muatan dari permukaan ke medium yang cenderung lebih netral dan ditentukan oleh arah dan kecepatan perpindahan atau mobilitas dari partikel tersebut. Apabila harga zeta potensial dalam suatu cairan tersebut adalah rendah, maka gaya tarik menarik pada cairan tersebut akan lebih besar dari gaya tolak menolaknya, sehingga cenderung terjadi flokulasi atau penggabungan partikel koloid kecil menjadi besar. Dan apabila nilai zeta potensial pada suatu cairan tersebut adalah tinggi, maka yang terjadi adalah gaya tolak menolak akan semakin besar dan akan cenderung terjadinya deflokulasi atau penggabungan partikel koloid kecil menjadi besar yang tidak sempurna. Di LVO teori, gaya partikel koloid dalam suatu dispersi karena adanya tolak-menolak elektrostatis dan tarik-menarik van der Waals. Aplikasinya yaitu menjelaskan fenomena yang ditemukan dalam sains koloid, absorpsi, dan menjelaskan kedua nanopartikel umum, partikel Pull-Lorentz, dan mikroorganisme. DLVO teori merupakan bagian dari zeta potensial, yang dimana jika potensial tinggi menimbulkan stabilitas untuk menolak ageksi, sedangkan jika potensial rendah daya tarik-menarik muatan menimbulkan flokulasi. Kekurangan dari DLVO teori yaitu tidak efektif dalam menggambarkan proses pemesanan, seperti evaluasi kristal koloid diencerkan dispersi dengan konsentrasi garam rendah dan tidak bisa menjelaskan hubungan antara pembentukan kristal koloid dan konsentrasi garam. Kelarutan itu ada pembentukan misel. Ketika surfaktan ditambahkan pada campuran minyak dan air, gugus hidrofil dan surfaktan akan berada di fase air, dan gugus hidrofob berada di fase minyak pada tegangan antarmuka. Semakin banyak surfaktan yang ditambahkan, gugus hidrofob akan membawa minyak menuju ke tengah ke fase air sehingga terbentuknya misel.